Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah waktu ilahi dalam penyelenggaraan Tuhan yang harmonis dan seimbang. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 104 ayat 19 sampai ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah, ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum makan mangsa, dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya, manusia pun keluarlah ke pekerjaannya, dan ke usahanya sampai petang. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Mazmur 104, ayat 19 sampai ayat 23, adalah bagian dari kitab Mazmur dalam Alkitab Perjanjian Lama. Untuk memahaminya dalam konteks waktu penulisannya, kita harus mempertimbangkan tema-tema yang lebih luas, dan latar belakang sejarah dari teks Alkitab ini. Ayat ini merupakan bagian dari himne yang memuji kebesaran dan kedaulatan Tuhan, sebagai pencipta dan pemelihara alam. Hal ini mencerminkan pandangan dunia bangsa Israel kuno, yang melihat tangan Tuhan dalam setiap aspek ciptaan. Dalam ayat-ayat ini, pemazmur secara khusus berfokus pada benda-benda langit, khususnya bulan dan matahari. Pada saat mazmur ini ditulis, kemungkinan besar sekitar abad ke-6 atau ke-5 sebelum Masehi, saat di mana bangsa Israel mempunyai hubungan yang erat dengan pertanian. Mata pencaharian mereka bergantung pada perubahan musim dan ritme alam. Oleh karena itu, keteraturan pergerakan bulan dan matahari sangatlah penting. Bulan menandai waktu, dan matahari mengatur siang dan malam. Pemazmur terheran-heran melihat bagaimana benda-benda angkasa ini, dalam susunannya yang teratur, mencerminkan hikmat ilahi dan rancangan Allah. Lebih jauh lagi, bagian ini adalah bagian dari Mazmur yang lebih besar, yang merayakan peran Tuhan sebagai pemberi nafkah bagi semua makhluk hidup. Ini berbicara tentang Tuhan memberi makan hewan, dan mempertahankan kehidupan melalui alam. Dalam konteks ini, ayat 19 sampai ayat 23 menekankan bagaimana matahari dan bulan memainkan peran penting dalam ketentuan ilahi ini dengan mengatur waktu dan musim, memastikan siklus pertumbuhan dan panen. Singkatnya, Mazmur 104, ayat 19 sampai ayat 23, dalam konteks sejarahnya, menggarisbawahi rasa hormat bangsa Israel yang mendalam terhadap Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam, dengan fokus khusus pada peran benda-benda langit dalam memelihara ketertiban dan menyediakan kehidupan di dunia. Hal ini mencerminkan hubungan bangsa Israel kuno dengan pertanian, dan pemahaman mereka akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di dunia yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian, Tuhan mengingatkan kita melalui ayat ini, bahwa Dia adalah penguasa waktu di alam semesta. Sama seperti matahari dan bulan yang mengikuti jalurnya, waktu Tuhan dalam hidup kita juga sedemikian sempurna. Pemeliharaan Tuhan menjamin keselarasan dan keseimbangan. Sama seperti benda-benda langit yang berperan dalam menjaga tatanan ciptaan, Tuhan mengatur pasang surut kehidupan kita, dan semuanya selalu bekerja demi kebaikan kita. Ayat ini mendorong kita untuk percaya pada waktu ilahi Allah. Di saat penantian, ketidakpastian, atau kesulitan, ingatlah bahwa rencana Tuhan telah terungkap dengan sempurna, dan penyediaannya selalu ada sepanjang waktu. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus sabar, dan penuh keyakinan akan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita.
Percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, bahkan ketika keadaan tampak membingungkan dan bahkan meragukan. Kita harus mengusahakan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari kita. Prioritaskan kesejahteraan spiritual, hubungan dengan pasangan, keluarga dan sesama, dan pengelolaan yang bertanggung jawab di dunia yang kita tinggali dan yang serba cepat berubah ini. Kita harus menciptakan momen penuh perhatian dan doa. Saat-saat seperti ini, memungkinkan kita untuk mendengarkan bimbingan Tuhan, dan merasakan kedamaiannya di tengah tuntutan hidup yang membebani kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang Maha Pemurah, kami berterima kasih kepadamu, karena telah menjadi ahli pencatat waktu dalam hidup kami. Bantu kami untuk mempercayai waktu-Mu, bahkan ketika kami tidak dapat melihat gambaran yang lebih besar. Berilah kami kebijaksanaan untuk mencari keseimbangan dan keselarasan dalam aktivitas kami sehari-hari, dan semoga kami menemukan penghiburan dalam pemeliharaan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.